Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Malam. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Syukur puji Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus bertanya malam ini, mengertikah kamu akan apa yang kulakukan? Paus Fransiskus memberikan contoh teladan ketika mengunjungi penjara-penjara untuk memberi makna tentang kehadiran Kristus. Tadi Romo mencium kaki ke-12 rasul sebagai tanda bahwa Kristus tidak hanya melakukan zaman dulu, tetapi sungguh nyata sampai detik ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Kristus adalah guru dan teladan Tuhan kita. Dia pada malam berrahmat ini merayakan Ekaristi pertama bersama dengan ke-12 rasul di wilayah Israel. Sungguh-sungguh mau mengatakan kepada kita semua bahwa Ekaristi yang kita rayakan sampai dengan hari ini di semua gereja Katolik di seluruh dunia adalah peristiwa mengulang kembali peristiwa perjamuan Kristus bersama ke-12 rasul. Perjamuan malam terakhir untuk kita orang Katolik berbeda dengan konsep teman-teman Protestan. Karena bagi teman-teman Protestan, mereka hanya mengenang. Kalau kita mengulang kembali, Kristus hadir dalam diri seorang imam, seorang pastor, seorang romo. Maka konsekrasi bagi kita adalah peristiwa di mana Tuhan merubah hosti menjadi tubuhnya sendiri dan anggur menjadi darahnya sendiri. Maka itu kenapa beberapa kali kejadian ketika orang menghancurkan hosti roti kecil itu keluar darah dan darahnya bisa diselidiki di laboratorium. Dan hosti yang mengeluarkan darah itu tetap awet sampai hari ini. Maka pengalaman-pengalaman gereja Katolik, Ekaristi Katolik berbeda jauh dengan konsep teman-teman Kristen Protestan. Kita tidak hanya mengenang, tetapi sungguh-sungguh kalau orang hadir misa, kalau dia yakin percaya, maka dia sungguh-sungguh mengadakan perjamuan bersama Tuhan Yesus. Mengadakan perjamuan bersama Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ke-12 rasul adalah orang terdepan dalam mewartakan tentang kerajaan Allah setelah Yesus tidak ada di dunia ini. Maka kenapa Romo cenderung memilih yang senior-senior? Mau mengatakan bahwa mereka selama dalam kehidupan ini dan di sisa umurnya sungguh-sungguh berjuang untuk mewartakan tentang kerajaan Allah itu, tentang kerajaan Kristus itu. Pertama-tama mulai dari diri mereka sendiri, berjuang untuk sungguh-sungguh minimal menghargai Ekaristi. Tugas menjadi rasul menjadi tidak mudah, tidak hanya hari ini malam ini, tapi ini tugas mulia untuk selanjutnya sampai kita dipanggil Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mengertikah kita akan apa Yesus lakukan dengan membasuh kaki ke-12 muridnya? Bagaimana tanggapan kita kalau malam hari ini juga kita tidak belajar saling membasuh kaki?
Kalau pada malam hari Yesus katakan, aku guru dan Tuhanmu, membasuh kakimu, maka hendaknya kamu masing-masing saling membasuh kaki. Maka mulai malam ini, mungkin selama ini suami istri ada sedikit konflik, malam ini belajar sampai di rumah, praktekkan membasuh kaki masing-masing. Kalau anak-anak selama ini agak kurang ajar dengan orang tua, belajarlah untuk basuh kaki mamamu, basuh kaki bapamu. Kalau orang tua merasa selama ini sedikit menjahati, sedikit melakukan sesuatu yang membuat perasaan anak-anak terluka, hati mereka terlukai, kalau mereka ada bersama kita, kesempatan membasuh kaki mereka, lalu peluk dan cium mereka. Lakukanlah hal-hal sederhana seperti ini, tidak usah muluk-muluk. Mulailah dari dalam keluarga. Suami istri saling membasuh kaki. Orang tua dan anak saling membasuh kaki. Itulah makna perjamuan pertama, ekaristi yang paling dalam. Kita datang misa, tapi kalau kita tidak menyatukan hati, tidak berdamai, tidak saling membasuh kaki, misa kita kering, tidak bermakna. Misa kita tidak membawa manfaat. Maka doa Bapa kami tidak berarti kalau kita setelah misa ini dalam rumah tangga tidak rukun. Kalau seorang istri tidak bisa memaafkan suami atau selalu menyalahkan suami, seorang suami selalu menyalahkan istri, tidak bisa memaafkan istri, maka misa ini tidak bermakna. Kalau anak-anak selalu menyalahkan orang tua selalu menyalahkan anak-anak, maka misa malam ini tidak berarti. Hendaklah kamu saling membasuh kakimu, karena aku guru dan Tuhanmu sudah mencontohkannya kepadamu. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, apakah misa malam ini bermakna atau tidak? Kembali ke diri kita masing-masing. Apakah mulai malam ini kita akan menganggap misa itu bukan lagi sesuatu yang memaksa kita, bukan keterpaksaan, bukan beban, kembali ke kedalaman hati kita. Maka untuk yang mungkin Katolik napas, Natal dan Paskah, malam ini mungkin rubah sedikit, coret kata napas itu menjadi Katolik mingguan, minimal hari Minggu. Karena kalau Katolik napas, begitu Tuhan cabut napas kita, selesai. Maka Romo rencana mau buat tulisan di depan, misalah sebelum Anda kita misa requiemkan. Nanti di pintu gerbang kita di Gapura itu kita akan tulis seperti itu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Misalah sebelum Anda di misa requiemkan. Dari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga misa bukan suatu keterpaksaan. Tapi misa menjadi keterpaksaan itu di paroki lain. Di paroki Yomarfi Donggo, tidak kan? Amin. Seluruh umat paroki Yomarfi Donggo rajin misa kan? Hadir. Amin betul atau amin terpaksa ini? Setiap hari Minggu gereja kita selalu penuh kan? Amin. Amin. Senang pastor paroki kalau seperti ini. Hidup jadi gampang. Gereja sampai meluap, sehingga bagus kalau kita bangun gereja baru. Karena umat memang sudah tidak setampung dalam gereja. Kita mau bangun gereja dengan kapasitas 1000 orang. Supaya kalau nanti Gerukopa turun, Mbawa turun, semua masih bisa di dalam gereja. Tapi kalau kita bangun gereja besar-besar lalu nanti tidak ada yang datang, menjadi sia-sia, tidak berguna. Maka Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.